Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita Marwati. Di sini kami akan menjelaskan transshipment dan assignment dari riset operasi. Selamat menyaksikan. Apa itu transshipment dan assignment? Transshipment adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan substation sebagai tempat untuk melakukan keseluruhan kegiatan tersebut. Kemudian assignment atau penugasan yang merupakan kasus khusus dari masalah transportasi di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Masalah yang dihadapi saat transshipment. Transshipment sebagai perluasan masalah transportasi. Masalah transshipment atau pengapalan adalah perluasan dari masalah transportasi. Dalam masalah transportasi, barang dikirimkan langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Penyelesaian masalah transshipment. Seperti masalah transportasi, tujuan masalah transshipment adalah bagaimana mengatur pengiriman agar total biayanya seminimum mungkin. Transformasi masalah transshipment ke masalah transportasi meliputi beberapa bagian. Menyimbangkan tabel, telitilah apakah jumlah persediaan barang node bertanda plus sama dengan jumlah permintaan node bertanda min. Jika belum sama, maka tabel harus diseimbangkan dengan menambahkan sumber atau tujuan tersebut. Kemudian tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirimkan barang. Titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. Dalam gambar, titik sumber ditandai dengan adanya garis keluar dari titik tersebut tanpa adanya garis masuk. Sebaliknya, titik tujuan ditandai dengan adanya garis masuk tanpa ada garis keluar dari titik tersebut. Jika ada garis yang masuk dan keluar dari suatu titik, maka titik tersebut merupakan titik perantara. Soal tidak seimbang. Sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kasus tidak seimbang dalam masalah transshipment diselesaikan dengan cara menambahkan sumber atau tujuan semu. Biaya pengiriman dari sumber semu atau ke tujuan semu sama dengan 0. Kasus khusus, pada prinsipnya setelah masalah transshipment dijadikan tabel transportasi, maka semua kasus khusus yang terjadi pada masalah transportasi juga berlaku pada masalah transshipment. Permasalahan penugasan. Kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerjaan atau tujuan. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan ke pekerja sehingga total bobotnya minimum. Masalah penugasan juga dapat diselesaikan dengan metode transportasi. Untuk itu, paling sedikit harus ditambahkan M-1 buah variabel semu. Prinsip dasar algoritma Hungarian sama dengan metode transportasi, yaitu 1. Menentukan penyelesaian visible awal. 2. Uji optimalitasnya. Jika sudah optimal, proses dihentikan. Jika belum optimal, lakukan langkah 3. 3. Revisi tabel untuk meningkatkan optimalitas. Kembali ke langkah 2. Penyelesaian soal assignment. Menentukan penyelesaian visible awal. Algoritma untuk membuat penyelesaian visible awal adalah sebagai berikut. 1. Dalam setiap baris, tentukan sel yang bobotnya terkecil. Kurangkan seluruh sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. 2. Ulangi langkah 1 untuk setiap kolom. Uji optimalitas. Tutup semua variabel basis 0 dalam penyelesaian visible awal dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal sedikit mungkin. Merevisi tabel. Perhatikan sel-sel tabel hasil uji optimalitas. Ada 3 jenis sel. Jenis pertama adalah sel yang tidak tertutup garis.
semua sel tersebut pasti bernilai positif, karena yang bernilai 0 pasti sudah tertutup garis pada pengujian optimalitas. Jenis kedua adalah sel yang tertutup dengan sebuah garis, dan jenis ketiga adalah sel yang tertutup oleh berpotongan dua buah garis horizontal dan vertikal. Algoritma untuk merevisi tabel adalah sebagai berikut. 1. Kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan C. 2. Tentukan sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. 3. Tambahkan setiap sel yang tertutup dua garis dengan C. Menentukan penyelesaian visible awal. Dari tabel-tabel mula-mula, elemen terkecil baris 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 57,58, 55, 57. Kurangkan semua elemen pada garis min 1 dengan 57. Semua elemen baris min 2 dengan 58. Semua elemen baris min 3 dengan 55. Dengan semua elemen baris min 4 dengan 57. Hasilnya tampak pada tabel di bawah ini. Setiap baris dan setiap kolom tabel C pasti mengandung elemen 0. Tutup semua elemen 0 dalam tabel C dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal. Tidak boleh diagonal sedikit mungkin. Tidak ada algoritma untuk menentukan apakah garis yang sudah kita buat merupakan garis yang jumlahnya paling sedikit. Dalam tabel C, mula-mula ambil garis vertikal di kolom keempat. Ada 4 buah 0 yang belum tertutup, yaitu X11, X13, X22, dan X42. Tabel D menunjukkan penutupan garis yang dilakukan pada tabel C. Dengan ketiga garis ini semua 0 sudah tertutup, karena jumlah garis yang dibutuhkan sama dengan 3 kurang dari 4, berarti tabel belum optimal. Revisi tabel. Perhatikan elemen-elemen yang tidak tertutup garis dan elemen-elemen yang tertutup perpotongan dua garis. Elemen terkecil yang tidak tertutup garis adalah 1. Kurangkan semua elemen yang tidak tertutup garis dengan 1 dan sebaliknya. Ditambahkan semua elemen yang tertutup dua garis. Sel X12 dan X14 dengan 1. Kasas khusus. Dan di kasus khusus ini dibagi menjadi 4. 1. Kasus tidak seimbang. Kasus tidak seimbang terjadi jika jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Dan 2. Alternatif penyelesaian. Sama seperti pada masalah transportasi, alternatif penyelesaian dalam masalah penugasan terjadi jika terdapat dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. 3. Alokasi terlarang. Kadang-kadang ada suatu sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi untuk membayar agar sel terlarang tidak mungkin terisi. 4. Fungsi memaksimumkan. Seperti pada masalah transportasi, bab 5. Untuk menyelesaikan fungsi yang memaksimumkan dalam masalah penugasan, soal terlebih dahulu dijadikan fungsi meminimumkan dengan cara menegatifkan semua biaya. Setelah menjadi masalah meminimumkan, langkah selanjutnya dilakukan seperti contoh terdahulu. Masalah penjajah keliling atau traveling salesman problem. Diberikan beberapa kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seseorang hendak mengunjungi tiap kota tiap satu kali. Dimulai dan diakhiri pada kota yang sama. Wah, sudah sampai akhir nih. Kami ucapkan terima kasih. See you next time.